Hai kawan Sinatra, ini Suara Sinatra, siniar bahasa, budaya, sejarah, dan sastra Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Masih dalam rangkaian mengenal lebih dekat FIB. Di FIB ini ada satu unit, yaitu namanya Unit Internasionalisasi. Nah, di samping saya sudah ada Kepala Unit Internasionalisasi Fakultas Ilmu Budaya, yaitu Pak Hilman. Silahkan Pak Hilman, sapa dulu kawan Sinatra. Baik, terima kasih Bu Lina. Halo kawan Sinatra. Perkenalkan, saya Hilman Fauzia. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Unit Internasionalisasi di Fakultas Ilmu Budaya, dan saya juga sebagai dosen di program studi sastra Rusia. Sastra Rusia, oke. Pak Hilman, tentu saja kawan Sinatra ingin tahu apa sih yang disebut dengan unit internasionalisasi dan apa saja tugas-tugasnya. Oke, jadi unit internasionalisasi fakultas itu tugas utamanya adalah membantu atau mewujudkan internasionalisasi pendidikan di fakultas, gitu. Mewujudkan internasionalisasi pendidikan di fakultas. Konkretnya seperti apa? Konkretnya itu unit ini berkaitan dengan mitra asing, gitu. Mitra asing yang ada di fakultas, gitu. Mitra asing itu sendiri terdiri dari universitas-universitas di luar negeri, dosen asing, mahasiswa asing, lembaga asing, dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional. Oh, kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional. Nah, sekarang boleh dijelaskan enggak program-programnya apa saja? Baik. Yang konkret? Oke. Sejauh ini di unit kami atau unit internasionalisasi, yang utama itu adalah program penjajakan kerjasama dengan mitra asing, yang pada akhirnya kerjasama itu tertuang dalam MOU dan MOE, gitu. Selain itu ada juga program semacam visiting lecture, terus student exchange, ada juga webinar series dengan narasumber dari luar, lalu ada joint research, ada juga joint supervision. Begitu Bu Lina. Nah, tentu kawan Sinatra ingin tahu dengan negara apa saja sih kita membuat MOU, MOE, dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Hilman. Oke, sejauh ini tercatat ada beberapa universitas luar negeri yang bermitra dari kita. Contohnya misalkan dari Jepang ada Daito Bunka University, lalu ada Nagoya University, ada Hiroshima University. Selain itu juga ada dari Tiongkok, diantaranya adalah Guangxi University, lalu ada Shanghai International Studies University. Selain itu juga ada dari Rusia, yaitu Pedagogical State Moscow University. Lalu ada Penza University juga dari Rusia, dan ada IFI juga, Institut Francais Indonesia, gitu Bu. Jadi sebenarnya banyak gitu ya. Banyak ya, jadi Fakultas Ilmu Budaya sudah menjalin banyak kerjasama dengan berbagai universitas di luar negeri. Betul. Yang paling lama dengan apa sih? Yang paling lama mungkin yang betah kerjasama dengan kita. Mungkin Guangxi ya. Guangxi itu dari tahun 2018 gitu. Dan kebetulan tahun ini MOU-nya harus diperpanjang. Oh gitu. Ya. Dan tentu saja mereka kan ingin terus bermitra dengan kita ya. Nah, keuntungannya buat kita apa, buat mereka apa? Salah satu keuntungannya mungkin buat kita adalah meningkatkan rekognisi internasional fakultas, gitu. Sedangkan buat mereka dan buat kita mungkin sama aja ya, transfer keilmuan gitu. Tentu ya, itu penting banget ya. Dan kita bisa berbicara di forum internasional karena dengan mereka. Nah, sekarang kan ada semacam pertukaran mahasiswa. Nah, berapa banyak mahasiswa asing yang kuliah di kita atau dari kita ke sana, atau ada program apa saja sih yang berkaitan dengan mahasiswa? Oke, sejauh ini di FIB ya, 2 tahun terakhir itu ada sekitar hampir 140-an mahasiswa asing. Wah, banyak ya? Betul, banyak. Jadi dari 140 itu terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama itu kategori bergelar atau reguler. Oh, bergelar. Ya. Jadi mereka ikut kuliah bersama-sama dengan mahasiswa kita ya. Jumlahnya ada
mungkin tidak banyak, ada 9 orang terbagi di program studi S1 dan di pasca juga ada. Lalu kriteria yang kedua itu ada program non gelar atau mungkin dalam skema yang boleh dibilang student exchange gitu. Mereka datang ke kita dalam program Indonesian Camp yang baru selesai di bulan apa waktu itu ya, waktu belum lama ya. Gitu. Lalu yang ketiga adalah kriteria yang masuk asing ada di BIPA. Jadi bahasa Indonesia untuk penutur asing sebagai kelas persiapan dari program beasiswa KNB, Kemitraan Negara Berkembang. Kemitraan Negara Berkembang, dan itu banyak ya. Kalau boleh tahu, mengapa sih mereka berminat kuliah di Unpad atau bekerja sama dengan Unpad? Kira-kira apa kekhasan kita? Mungkin kekhasan dari Fakultas Ilmu Budaya di kita ini karena basicnya itu sastra asing ya. Jadi untuk mengundang mereka-mereka yang misalkan narasumber internasional, mahasiswa asing gitu, itu mudah lah gitu. Lalu kekhasannya di kita apa ya? Kita bisa menawarkan dari sisi Indonesian Studies-nya itu yang sedang kita gerakan. Dan mereka mungkin lebih banyak ingin tahu tentang budaya, sastra, bahasa Indonesia. Jadi mereka belajar atau bermitra dengan kita. Nah, kawan Sinatra pasti ingin tahu sekarang program-program apa yang sedang dijalankan dan program strategis apa di unit internasionalisasi ini. Oke, jadi program strategis itu ada yang sudah dijalankan dan ada yang sedang dijalankan gitu. Dan mungkin yang sudah dijalankan itu akan menjadi program reguler atau program tahunan gitu ya. Salah satunya itu adalah ICCPA. Apa itu? Itu adalah International Conference on Culture and Performing Arts. Jadi konferensi internasional. Waktu itu diikuti oleh 60 presenters dari berbagai negara. Dari berbagai negara. Lalu kita punya program strategis lainnya yang disebut dengan Indonesian Camp. Waktu itu pesertanya ada sekitar hampir 120-an. Wah, dari berbagai negara juga. Jadi program Indonesian Camp ini dirancang khusus untuk pembelajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia yang ada di luar negeri. Gitu. Jadi harapannya ke depan FIB ini menjadi pusatnya Indonesian Studies gitu, untuk pembelajar atau peminat bahasa Indonesia dan budaya Indonesia yang ada di luar negeri. Gitu. Jadi mereka nanti datang ke kita dengan sendirinya. Gitu. Dan kita sudah mempersiapkan banyak program untuk itu ya. Wah, keren banget ya kawan Sinatra. Jadi bagaimana melalui unit internasionalisasi FIB bermitra dengan berbagai universitas di dunia. Nah, sekarang yang ada satu lagi yang sedang dijalankan ini program strategis yang mungkin program strategis ini kolaborasi dengan unit lain di fakultas, yaitu adalah kita sedang mengajukan akreditasi internasional ke PIBA. Gitu. Jadi diharapkan itu di bawah kantor unit internasionalisasi ya? Betul. Kerjasama dengan UPM di fakultas. Jadi harapannya mudah-mudahan di tahun 2023 atau 2024 awal itu semua prodi S1 di FIB dan semua prodi magister di FIB sudah terakreditasi secara internasional. Kita berdoa mudah-mudahan semua prodi di FIB memiliki akreditasi internasional. Nah, sekarang bagaimana posisi FIB di QS World Ranking University? Posisi kita gitu ya di QS World University Ranking by subject khususnya itu dengan disiplin ilmu performing arts ada di angka 197. Wah, keren banget, 197 dari 2000 ya. Peserta masuk gitu ya. 200 besar. Betul, masuk 200 besar. Akan tetapi belum masuk ke threshold pemeringkatan. Nah, karena jika kita ingin masuk ke pemeringkatan maka harus di bawah 100 besar, gitu. Artinya kan dari 197 ke 100 itu nggak jauh. Optimis ya kita bisa. Harapannya mungkin untuk tahun depan kita ada di bawah 100 besar untuk QS World by Subject Performing Art. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi fakultas yang ada di 100 besar. Nah, ini yang ingin diketahui, kan mahasiswa itu punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri, punya kesempatan untuk pengalaman merasakan universitas luar negeri. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kantor internasional atau unit internasional untuk ini?
Oke. Sebetulnya kesempatan mahasiswa kita untuk masuk ke ranah pendidikan yang lingkupnya internasional itu sangat terbuka lebar ya Ibu. Karena tawaran student exchange ke kita itu hampir tiap bulan ada. Ya, meskipun itu skemanya berbayar gitu ya. Akan tetapi kesempatannya ada yang memang didanai oleh negara, yaitu program IISMA. Ini coba dijelaskan pada kawan Sinatra. Jadi IISMA ini adalah sebuah program yang dirancang oleh Kemendikbuddikti melalui pendanaan LPDP gitu ya, untuk mahasiswa S1 semester 4 atau semester 6 di seluruh Indonesia. Jadi si mahasiswa tersebut mempunyai kesempatan untuk studi di luar negeri secara gratis. Semua dibiayai. Wah, gitu. Ini kalau zaman kita masih kuliah, kita juga senang banget ada program keren seperti ini ya. Dan bagaimana mahasiswa FIB yang berangkat ke luar negeri? Alhamdulillah tahun lalu penerima beasiswa IISMA dari kita dari FIB itu ada 7 orang. Ke negara mana saja? Di antaranya ke Polandia, Hungaria, Irlandia, dan ke Korea. Ya. Pasti banyak yang senang pengen ke Korea ya. Betul, terus harapannya sih tahun ini lebih dari 7 orang yang berangkat. Ya, tahun kemarin 7 orang, harapannya sekarang lebih banyak lagi. Oke. Dan kita juga kesempatan mahasiswa untuk masuk ke ranah pendidikan yang lingkupnya internasional itu didukung dengan jumlah dosen asing. Di FIB ada sekitar 29 dosen asing. Gitu. Mereka setiap dosen asing ini memiliki perannya masing-masing. Ada yang menjadi dosen tamu, ada yang menjadi native speaker karena kita basicnya atau misalkan ranahnya ada sastra asing gitu kan. Betul. Ada yang menjadi pembimbing di pasca sarjana, ada juga yang menjadi reviewer di jurnal kita. Gitu, keren banget ya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hilman sebagai Kepala Unit Internasionalisasi. Apa saja yang dikerjakan, dan ini juga membuka wawasan bahwa kita sekarang sudah bergaul di dunia internasional dengan datangnya mahasiswa asing, dengan datangnya dosen asing, dan ini juga kesempatan untuk para mahasiswa yang ingin belajar di luar negeri. Juga jangan salah, di FIB ini tadi kan banyak dosen asing ya. Jadi pergaulan keilmuan kita bukan dalam lingkup regional, tapi nasional juga internasional. Nah, itu tadi kawan Sinatra perbincangan kita dengan Kepala Unit Internasionalisasi Fakultas Ilmu Budaya, Bapak Hilman. Semoga menambah wawasan kita tentang unit-unit yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Terima kasih atas perhatian kawan Sinatra semua. Salam.